Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal asesmen sumatif matematika tentang peluang. Semoga soal-soal ditampilkan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan dengan peluang. Kita mulai ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Soal nomor 1 tentang aturan perkalian. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan tidak ada angka yang berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 320 adalah. Caranya kita buat 3 kotak ya yang menunjukkan 3 angka ratusan. Kemudian kita mulai dari angka yang paling depan ini, angka 3 ya, kita pastikan di sini 3. Kemudian angka yang di tengahnya kita pastikan 2. Sedangkan angka yang di belakang harus lebih besar dari 0. Kemudian angka 3 sudah dipastikan berarti jumlahnya 1. Angka 2 jumlahnya 1. Berikutnya angka belakang lebih besar dari 0 yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Kita kurangi dengan 2 digit karena sudah dipakai pada angka pertama dan kedua. 6 kurangi 2 jadi 4. Hasil kalinya 1 kali 1 kali 4 sama dengan 4. Jelas teman-teman ya. Selanjutnya kita buat lagi 3 kotak. Kita pastikan untuk angka pertamanya 3. Dan angka yang di tengah ini harus lebih besar dari 2 ya. Kemudian angka belakangnya sembarang, jadi bisa dari semua angka yang ada. Untuk angka 3 dipastikan berarti ada 1. Angka yang tengah lebih besar dari 2 yang mungkin adalah 3, 4, 5, 6. Ada 4 digit ya. 4 digit dikurangi 1 karena sudah dipakai pada angka pertama. Berarti 4 kurangi 1, 3. Nah, sedangkan untuk angka yang terakhir, kotak yang terakhir ini, sembarang bilangan ada sebanyak 7 ya. Nah, 7 dikurangi 2 karena sudah terpakai pada angka pertama dan kedua. 7 kurangi 2 sama dengan 5. Berarti kotak yang ketiga ini yang mungkin ada 5. Dan hasil kalinya 1 kali 3 kali 5 sama dengan 15. Jelas ya? Nah, sekarang kita buat 3 kotak lagi. Nah, ini untuk angka yang pertama, untuk kotak pertama ini harus lebih besar dari 3. Kemudian angka kedua dan ketiga sembarang ya. Untuk angka pertama lebih besar dari 3 yang mungkin adalah 4, 5, 6. Ada 3 bilangan. Berikutnya angka yang kedua, semua bilangan masuk ya. Ada 7 bilangan dikurangi 1 karena sudah terpakai pada angka pertama. 7 kurangi 1, 6. Dan dikurangi 1 lagi, jadi 5. Atau bisa juga dari 7 ini ya, 7 bilangan dikurangi 2 angka karena sudah terpakai pada angka pertama dan kedua. 7 kurangi 2, 5. Jelas teman-teman ya? Dan hasil kalinya 5 kali 6, 30 kali 3, 90. Berikutnya kita jumlahkan semua sama dengan 4 tambah 15 tambah 90 dan hasilnya 109. Jadi jawabannya D. Lanjut soal yang kedua tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Susunan berbeda yang dapat dibentuk dari kata Agustus adalah rumusnya yaitu permutasi N, R1, R2 sampai dengan Rn sama dengan N faktorial dibagi R1 faktorial kali R2 faktorial dan seterusnya sampai dengan Rn faktorial. Untuk N-nya ini merupakan jumlah huruf dalam kata Agustus ya. Jumlah hurufnya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N sama dengan 7. Berikutnya untuk R1, R2 dan seterusnya kita cari huruf yang sama ya. Di sini huruf yang sama adalah, nah ini huruf U. Huruf U kita misalkan sebagai R1 sebanyak 2 huruf. Kemudian huruf yang sama lagi huruf S. Huruf S sebagai R2 sebanyak 2 huruf. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Jadinya 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Untuk yang satu huruf-huruf ini tidak perlu dimasukkan teman-teman ya, karena hasilnya juga sama tetap 1. Kita uraikan 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kita cukupkan sampai 2 faktorial mengikuti dengan penyebutnya maksimal 2 faktorial ya. Kemudian 2 faktorial ini kita jadikan 2, ya 2 kali 1 kan juga hasilnya 2. Nah, berikutnya 2 faktorial sama 2 faktorial ini bisa coret
Kemudian 2 sama 4 ini bisa coret, 4-nya sisa 2. Dan hasil kalinya 3 kali 2, 6 kali 5, 30 kali 6-nya. 180 dikali 7 sama dengan 1260. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya A. Lanjut soal yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur berbeda. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah rumus permutasinya yaitu PNR ya sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Untuk N jumlah seluruh calon yaitu 10 ya. Kemudian R-nya elemen atau bagian dari 10-nya akan dipilih yaitu ketua, sekretaris, bendara. Ada 3 ya. R sama dengan 3. Jadi permutasinya 10 3 sama dengan 10 faktorial per 10 min 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Setelah itu kita uraikan. Untuk 10 faktorial ini penguraiannya cukup sampai dengan 7 faktorial teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang penulisannya. Jadinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kemudian dibagi 7 faktorial. Nah dari sini kan 7 faktorialnya bisa coret karena sama. Sehingga hasilnya 8 kali 9 72 kali 10 sama dengan 720. Dan jawabannya A. Lanjut soal yang keempat tentang kombinasi. Ada 5 orang dalam satu ruangan yang belum saling mengenal. Apabila mereka ingin saling berkenalan dan berjabatan tangan sekali dengan setiap orang, maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah. Jadi kalau tipe soal jabat tangan itu pakai kombinasi teman-teman ya. Rumus kombinasinya NR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Untuk N-nya jumlah orang yaitu 5. Untuk R-nya adalah setiap jabat tangan melibatkan 2 orang. Berarti R sama dengan 2. Jadi kombinasi 52 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 jadi 3 faktorial. Kemudian dikali 2 faktorial. Kita jabarkan. Untuk 5 faktorial ini kita jabarkan sesuai dengan penyebutan yang paling besar yaitu 3 faktorial ya. Berarti 5 faktorial ini kita cukupkan sampai 3 faktorial penguraiannya. Kemudian 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorialnya sama dengan 2. Jadi 3 faktorial ini bisa coret dan hasilnya 5 kali 4 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jelas teman-teman ya, dan jawabannya B. Lanjut soal yang kelima. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah, ini termasuk tipe soal kombinasi teman-teman ya. Diketahui jumlah soal yang disiapkan ada 10 soal. Kemudian soal yang wajib ada 4 soal. Berarti sisanya masuk soal pilihan ya, 10 kurangi 4. Soal pilihannya 6 soal. Selanjutnya jumlah soal yang dikerjakan ada 8 soal. Kemudian soal wajib 4 soal. Sisanya masuk soal pilihan. 8 kurang 4, 4 soal. Ini artinya teman-teman dari 4 soal ini kita akan memilih dari 6 soal yang disediakan ya. Dari rumus kombinasinya ini artinya N-nya sama dengan 6, R-nya sama dengan 4. Jadi kombinasi 6, 4 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 4, 2 faktorial ya, kali 4 faktorial. Diuraikan sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial ya, kemudian dibagi 2 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya bisa coret, hingga 6 kali 5, 30 dibagi 2, 15. Jelas ya, jadi jawabannya B. Lanjut soal yang keenam, peluang suatu kejadian. Dalam kantong berisi 8 kelereng merah dan 10 kelereng putih. Akan diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Peluang yang terambil 2 kelereng putih adalah. Tipe soal peluang suatu kejadian, cara penyelesaiannya menggunakan cara kombinasi teman-teman ya. Untuk rumus peluangnya, PA sama dengan NA per NS. NA ini merupakan elemen dari yang terambil, dalam hal ini kelereng putih. Kelereng putih dalam kantong sebanyak 10 kelereng. Berarti Na-nya ini kombinasi 10, 2 ya. Sedangkan untuk NS-nya jumlah seluruh kelereng dalam kantong 8 tambah 10, 18. Artinya NS-nya kombinasi 18, 2.
Nah, setelah itu kita cari nilainya masing-masing. Untuk kombinasi 10 2 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurangi 2, 8 faktorial kali 2 faktorial. Diuraikan. Untuk 10 faktorial kita uraikan cukup sampai 8 faktorial ya, bisa habis dengan penyebutnya. Jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2. Jadi 2 faktorial ini sama saja dengan 2. Setelah itu 8 faktorialnya coret. 10 kali 9, 90 dibagi 2 sama dengan 45. Jadi NA-nya 45. Berikutnya kombinasi 18 2. Sama dengan 18 faktorial dibagi 18 kurangi 2. 16 faktorial dikali 2 faktorial. Diuraikan sama dengan 18 kali 17 kali 16 faktorial dibagi 16 faktorial kali 2. 16 faktorialnya coret. 18 bagi 2, 9 kali 17, hasilnya 153. Jadi NS-nya 153. Nah, dari sini ketemu peluangnya, yaitu PA-nya sama dengan 45 per 153. Jelas teman-teman ya? Nah, kalau teman-teman merasa cara seperti ini terlalu panjang, kita bisa gunakan hitung cepat ya. Dan caranya, untuk kombinasi 10 2 ini, kita cukup hitung 10 kurangi 2, berapa? 8 kan? Nah, kita ambil perkalian di atas 8 itu berarti 10 ini kita kalikan dengan 9. Jadi 8-nya tidak usah diikutkan. Jadi 10 kali 9. Kemudian dibagi. Kombinasi 18 2 ini, 18 kurangi 2, 16. Berarti perkaliannya 18 kali 17. 16-nya tidak diikutkan. Dibagi 18 kali 17. Sedangkan untuk 2 ini tidak usah diikutkan. Walaupun diikutkan hasilnya kan bisa coret. Setelah itu 10 dan 18 ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 2. 10 bagi 2, 5. Kemudian 18 bagi 2, 9. Dan hasilnya 5 kali 9, 45. 9 kali 17, 153. Sama dengan 45 per 153. Jelas teman-teman ya? Dan jawabannya yang benar adalah C. Lanjut soal yang ke-7. Dua buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima adalah. Kita tentukan dulu bilangan prima untuk jumlah dua mata dadu. Dari yang paling kecil, 2, 3, 5, 7. Kita cukupkan sampai dengan 11 karena jumlah dua mata dadu maksimum 12 ya. Setelah itu untuk jumlah mata dadu 2. Berarti 1, 1. Kemudian untuk yang jumlah mata dadu 3 diantaranya 1, 2, dan 2, 1. Yang jumlah mata dadu 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Jumlah mata dadu 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Dan jumlah mata dadu 11 yaitu 5, 6, dan 6, 5. Sekarang kita hitung yang NA-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. NA-nya 15. Sedangkan NS-nya jumlah dua mata dadu. Kalau dilempar secara bersama-sama ada 36 ya. 6 kali 6. 36. Jadi jumlah dua mata dadu yang merupakan bilangan prima sama dengan 15 per 36 ya. Disederhanakan dibagi 3 masing-masing. Sama dengan 5 per 12. Dan jawabannya E. Jelas teman-teman ya. Oke, demikian pembahasan matematika tentang peluang. Semoga bermanfaat. Semoga dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan dengan peluang. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.